Perguruan Pencaksilat Bela Diri Tangan Kosong atau yang kerap disebut PPS Betako Merpati Putih sudah ada sejak dulu kala. Ilmu bela diri tangan kosong yang dikembangkan di perguruan ini diturunkan langsung dari Pangeran Prabu Amangkurat Hingkang atau Raja Amangkurat II. Ilmu ini kemudian diwariskan secara turun-temurun hingga pada generasi keempatnya yaitu Gagak Handoko, Gagak Samudro, dan Gagak Seto. Menurut silsilah, ilmu bela diri yang kini dikembangkan di Merpati Putih merupakan turunan langsung dari Gagak Handoko. Dari Gagak Handoko, ilmu ini dilanjutkan oleh keturunan berikutnya. Namun, perkembangan ilmu ini pada 3 generasi berikutnya tidak mengalami kemajuan yang berarti. Barulah pada masa Raden Saring Hadipurnomo yang dengan tekun mendalami ilmu bela diri ini, meski di tengah berkecamuknya perang dan di sela kesibukannya membantu rakyat. Dari cerita sibah saya, memang ilmu itu sangat dirahasiakan. Sehingga saya tidak tahu persis kapan latihannya, tapi tahu-tahu setelah kakak saya itu memberi pelajaran kepada, ya boleh dikatakan yang saudara terdekat di sini karena saya kecil pada tahun 42. Yang jelas itu tiap malam-malam hari keramat itu dia menghadap simbah. Tahun 1962, Raden Hadipurnomo mengamanatkan pada 2 anaknya Purwoto dan Budi Santoso yang dikenal dengan sebutan Mas Pung dan Mas Budi untuk lebih mengembangkan ilmu bela diri ini untuk kepentingan masyarakat. Dengan cara menyebarluaskan ilmu yang semula hanya milik keluarga. Dan berkat usaha keras kedua putra pewaris ilmu keluarga itu, maka tanggal 2 April 1963, berdirilah Perguruan Pencaksilat Bela Diri Tangan Kosong Merpati Putih di Yogyakarta. Pada saat itu memang kami selalu mendirikan perguruan dan suatu kebetulan almarhum saat itu memberikan nama perguruan ini dengan nama Merpati Putih yang berkembang sampai sekarang. Sedangkan nama Merpati Putih ini merupakan satu akronim dari filosofi yang mendasari dari perguruan kita, Mersuti Pati Tising Tindak Pusakane Titising Hening, yang artinya mencari sampai dengan mendapatkan tindakan sikap yang benar dengan dasar ketenangan hening. Pada masa-masa awal berdirinya perguruan ini, sebagai guru besar, Raden Saring Hadipurnomo tak segan-segan turun langsung memberi bimbingan dan wejangan dalam latihan yang tujuannya untuk membangkitkan semangat murid-muridnya. Hingga akhirnya sang guru meninggalkan alam fana ini pada tahun 1969 dan dimakamkan di Desa Ngulakan Wates, Kulon Progo. Sebagai salah satu organisasi bela diri, Merpati Putih mengutamakan arah kegiatannya pada peningkatan kualitas daya tahan fisik dan mental para anggotanya. Itu dilakukan lewat berbagai program yang digariskan yang kian tahun, kian teratur dan sistematis. Perguruan ini juga menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan daya tahan fisik semata tidak akan mencerminkan kemanusiaan yang utuh. Manusia yang utuh harus dilandasi daya tahan fisik dan mental serta kepribadian yang kuat. Seperti juga pada perguruan silat lainnya, PPS Betako Merpati Putih melatih siswanya dengan beragam gerak yang menghasilkan berbagai jurus dan teknik bela diri. Dengan seragam putih hitam,
Para anggota akan menjalani 12 tingkatan dengan 6 tataran. Semuanya dinyatakan dengan tanda tingkatan di sabuk anggota. Tingkat-tingkat di perguruan ini harus dilalui dengan kurun waktu yang bervariasi. Tingkat dasar dan balik 1 masing-masing 6 bulan. Kemudian tingkat balik 2 9 bulan. Sedang kombinasi 1 dan 2 masing-masing memakan waktu 1 tahun. Bagi anggota yang aktif tanpa berhenti, secara teori akan mencapai tingkat inti dalam waktu 13 tahun lebih. Materi ujian berbeda untuk setiap tingkat, namun tetap dengan pola stamina, tenaga, gerak bela diri, dan ujian tertulis. Saat ini, PPS Betako Merpati Putih telah tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia dan cabang di beberapa negara, dengan anggota lebih dari 500.000 orang.